Baik, kita akan membahas tentang definisi dari sustainable development. Apa sebenarnya definisi yang disepakati oleh para ahli tentang sustainable development? Adalah development, adalah sebuah perkembangan, sebuah kemajuan, sebuah pertumbuhan, which meets the needs of the present, di mana kemajuan itu atau perkembangan itu atau pertumbuhan itu memenuhi kebutuhan daripada generasi saat ini, without compromising the ability of the future, tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang to meet their own needs, untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri di masa yang akan datang. Jadi bagaimana kita membuat sebuah produk, bagaimana kita membuat sebuah layanan yang itu memenuhi kebutuhan kita saat ini, akan tetapi proses pemenuhan kebutuhan kita saat ini itu tidak mengganggu, tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri di waktu yang akan datang. Bagaimana kita tetap menjaga supaya raw material tetap tersedia di alam. Bagaimana kita tetap menjaga kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara, itu tetap terjaga saat ini, sehingga nantinya anak cucu kita juga bisa merasakan kualitas air, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas misalnya hewan, ya, ekosistem tertentu, itu masih tetap ada sampai mereka nanti memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ya. Doing more with less in all aspect of human life. Intinya adalah bagaimana kita bisa berbuat lebih dalam pemenuhan kehidupan kita sendiri, ya. Kita terus bisa berinovasi, terus bisa bertumbuh, berkembang, melakukan banyak hal, ya, menciptakan teknologi, apapun, ya, kita sesuai dengan tujuan daripada pendidikan, kita mengeksplorasi, kita benar-benar bisa membuat sesuatu inovasi, ya. Akan tetapi with less. Dengan less ini berarti kita mengambil sesedikit mungkin dari bumi kita. Ya. Kita mengeluarkan sesedikit mungkin sehingga kita tidak membuat polusi baru, kita tidak membuat permasalahan baru, kita tetap menjaga kualitas udara di sekitar kita tetap baik. Kita tidak membuat limbah yang berlebihan. Ya. Less ini berarti less di dalam input dan juga less di dalam output-nya yang kaitannya dengan bumi. In all aspects of human life, di setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari kita di rumah, kita kemarin sudah sempat belajar tentang waste management. Bagaimana kita memanfaatkan produk-produk yang ada di rumah kita, yang sebelumnya mungkin itu kita anggap sebagai sampah, tapi bisa kita modifikasi, kita berdayakan ulang. Bagaimana cara kita untuk misalnya konsumsi. Apakah kita masih suka misalnya membeli produk-produk yang sekali pakai, ya, jadi misalnya kita berbelanja, kita menggunakan tas yang sekali pakai, ya, tas plastik untuk kemudian tas plastik itu dibuang, segala macamnya, ya, itu adalah perilaku-perilaku yang berusaha kita rubah setelah ini. Ya, karena kita memiliki memiliki motto adalah doing more with less in all aspects of human life. Pengertian ini ada di Brundtland Report, di mana itu sekitar tahun 1987 atau 30-35 tahun yang lalu, ya, isu ini mulai digulirkan ke masyarakat global. Nah, dari Brundtland Report akhirnya muncul beberapa kesepakatan, muncul beberapa global movement dari seluruh dunia. Dari Earth Summit di Rio de Janeiro di Brasil tahun 92.
Ada Kyoto Protocol tahun 97, ada Bali Summit tahun 2007, dan seterusnya. Artinya bagaimana para pemimpin dunia saat ini itu benar-benar mengawal isu penting ini. Karena memang dampaknya sudah sering dirasakan oleh masyarakat. Kita di Indonesia sudah mulai merasakan dampak perubahan-perubahan iklim, ya, sering terjadi bencana alam dan seterusnya. Ya, maka dari itu ini adalah gerakan bersama dari seluruh dunia yang nantinya akan diturunkan menjadi Sustainable Development Goals. Ya, Sustainable Development Goals akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Dan di Indonesia sendiri sudah mengadopsi Sustainable Development Goals ya, dalam peraturan presiden ya, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Intinya adalah isu sustainability ini adalah isu global. Tidak milik satu kelompok, tidak milik satu partai, tidak milik satu kepentingan tertentu. Akan tetapi ini adalah isu yang bisa menyatukan perbedaan kepentingan dari seluruh manusia yang ada di bumi, bahwa kita sekarang harus menjaga bagaimana bumi ini bisa tetap tersedia, memiliki daya dukung maksimal kepada generasi-generasi setelah kita. Nah, turunannya ya dari hasil kesepakatan para pemimpin dunia itu tadi menjadi bentuk peraturan-peraturan, bentuk hukum terhadap beberapa produk-produk. Ya. Jadi extended producer responsibility, ada integrated product policy, ya, ada product and service system. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah produk, itu tidak hanya kita menjaga supply chain-nya, ya. Tidak hanya menjaga mulai dari raw material masuk kepada proses produksi, akan tetapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana produk ini ketika dia itu akan sampai kepada konsumen. Dia melewati berapa kali transportasi di situ. Dari pabrik misalnya dia ke distributor, distributor dia ke retailer, dari retailer besar dia ke retailer kecil, kemudian baru sampai ke end user. Ya. Kita juga harus merancang layanannya. Bagaimana supaya produk ini bisa segera langsung sampai kepada konsumen, ya. Sehingga transportasinya, ya, polusi yang didapatkan dari hasil transportasi itu tidak terlalu merugikan. Ya. Kemudian ada waste of electronic equipment. Ya. Jadi salah satu isu terpenting adalah e-waste. Ya. E-waste itu adalah sampah yang dihasilkan oleh barang elektronik. Ada beberapa pendekatan-pendekatan, ada beberapa standar yang ini mulai diberlakukan di beberapa negara, terutama lebih-lebih di negara maju. Itulah yang menyebabkan kita beberapa kali mendengar bahwa ada, misalnya, ada produk Indonesia yang ditolak di beberapa negara. Karena memang dianggap masih belum memenuhi standar yang mereka tetapkan. Jadi misalnya, untuk produk, katakanlah produk kelapa sawit, atau produk kertas, gitu ya, di mana itu bahan bakunya, misalnya kita kelapa sawit, berarti di situ sedikit banyak ada deforestasi, ada pengalian fungsi lahan yang awalnya itu adalah hutan, dialihfungsikan menjadi misalnya kebun kelapa sawit. Nah, bagaimana proses pengalian lahan tersebut? Apakah disertai dengan beberapa, katakanlah, konservasi, atau misalnya ada lahan yang kemudian itu bisa setelah hutannya itu dialihfungsikan jadi kebun, apakah ada lahan-lahan lain yang itu kemudian dibangun untuk misalnya memenuhi fungsi yang hilang atau mengembalikan fungsi dari yang hilang dari proses pengalian lahan dan seterusnya. Ada beberapa regulasi, ada beberapa standar yang itu harus muncul di label sebuah produk. Ya, ketika label
label itu ya di produk kita itu setelah dilabeli misalnya beberapa standar gitu. Jadi misalnya kalau kita sekarang beli kertas, kalian coba perhatikan di kertas itu ada beberapa label yang muncul di situ kaitannya dengan sustainability. Jadi misalnya label ini bahan baku diambil dari misalnya dari pohon yang memang menjadi milik dari perusahaan atau apapun. Jadi isu ini diturunkan di banyak sekali aspek ya, terutama yang berkaitan dengan produk. Nah, current reason for sustainability ya internasional, nasional, local environment law and regulation. Jadi tadi seperti saya sebutkan bahwa banyak sekali perusahaan, banyak sekali negara yang telah menerapkan beberapa standar penting yang itu harus dipenuhi sebelum produk itu bisa beredar di negara mereka. Ya. Kalau di Indonesia masih beberapa, maksudnya ini masih belum bisa diterapkan, karena memang pertimbangannya masih didominasi oleh pertimbangan ekonomi. Kita bisa mengimpor barang, apapun jenis produknya, barangnya, meskipun produk itu tidak terlalu berkualitas, ya, dan juga tidak memenuhi kaidah-kaidah seperti yang tadi sempat saya sebutkan. Ya, jadi misalnya kalau sekarang kita mau beli AC di rumah kita, di AC itu ada watt meternya, ada berapa bintang. Ketika semakin banyak bintangnya, maka itu konsumsi energinya akan semakin sedikit, ya dan seterusnya. Kemudian customers and supply chain pressures. Ya, supply chain berarti ketika kita terkoneksi, ya lebih-lebih kepada perusahaan global, maka perusahaan global itu tentunya punya standar yang harus dipenuhi. Maka mau tidak mau kita harus menerapkan isu sustainability di dalam proses manufaktur. Customer saat ini sudah mulai melek, ya, sudah mulai aware, memiliki kesadaran tentang isu ini. Kita lihat bahwa sekarang ada marketing 4.0, di mana perusahaan besar itu mulai mengadopsi isu sustainability dalam memarketingkan produk mereka. Misalnya di salah satu produk minuman, ketika Anda membeli produk ini, berarti Anda menyumbang air bersih di daerah lain. Ketika misalnya kita banyak mendengar kampanye tentang isu lingkungan, itu berarti memang itu ada proses edukasi kepada pasar, kepada masyarakat bahwa isu ini menjadi penting. Ya, isu ini menjadi penting. Jadi saat ini bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa ukuran kedewasaan sebuah perusahaan dan ukuran kedewasaan masyarakat adalah seberapa banyak dia merubah perilakunya untuk mengakomodir isu sustainability. Market for green and sustainable products. Ya. Kita saat ini kemarin kan sudah dibahas tuh tentang waste management, di mana kita banyak diberikan insight bahwa produk-produk yang menurut kita mungkin karena keterbatasan pengetahuan itu dianggap sebagai sampah, akan tetapi itu memiliki potensi, ya, ketika itu dikembangkan itu bisa memberikan value yang lebih untuk kita. Dan di sisi lain banyak atau sekarang masyarakat sudah mulai banyak teredukasi untuk bisa memanfaatkan produk-produk yang seperti itu. Ya, jadi ketika masyarakat teredukasi, kita sekarang lebih aware. Ini produk ini raw materialnya dari apa? Apakah itu baik untuk lingkungan? Apakah misalnya dia dari produk recycle? Ya misalnya kalau kita sekarang beberapa kali kita mendengar tukarkan HP lama Anda, gitu ya. Kami hargai katakanlah 200.000. Misalnya HP apapun, tipe apapun yang rusak misalnya, silakan ditukar dengan HP baru kami. Itu tidak semata-mata urusan promosi. Itu adalah
penerapan dari konsep sustainable manufacture. Bagaimana kita mengambil raw material yang ada di end user, di konsumen, untuk bisa kita manfaatkan kembali part-part ya tanpa mengurangi kualitas produk yang nantinya akan diproduksi. Kemudian berikutnya ada triple bottom line concept. Ya, triple bottom line concept di sini artinya ya, adalah tidak hanya variabel ekonomi yang dipertimbangkan, akan tetapi ada faktor sosial. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, kita mendirikan sebuah industri, sebuah perusahaan, tidak hanya untung dari perusahaan itu yang menjadi fokus, tapi bagaimana kondisi masyarakat, kondisi sosial di area tersebut. Apakah ada kepentingannya yang terganggu oleh kehadiran produk kita, kehadiran perusahaan kita di situ? Apakah limbah kita mengganggu mereka? Ataukah apakah mereka bisa diberdayakan untuk bisa maju bersama dengan perusahaan kita? Kemudian environment, ya, pendekatan lingkungan. Ya, apakah produk kita ini memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan? Apakah produk kita ini memiliki, maksudnya raw materialnya itu benar-benar hanya mengambil dari sumber daya alam? Nah, isu triple bottom line ini yang nantinya akan diturunkan menjadi Global Reporting Index, menjadi Sustainable Reporting. Ya, di situ alasan-alasan ya, alasan-alasan yang digunakan ketika kita saat ini belajar mengenai sustainability. Nah, bagaimana penerapan isu ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sustainable development? Ya. Di situ ada sustainable manufacturing. Ya. Bagaimana manufaktur, proses manufaktur itu memiliki paradigma sustainability. Ya. Beberapa strateginya nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Ada sustainable energy. Bagaimana kita memanfaatkan sumber yang bisa kita renewable, misalnya angin, atau cahaya matahari yang tidak akan pernah habis, atau yang bisa di renewable seperti biosolar, di situ ada kata-kata bio, karena itu didapatkan dari beberapa tumbuhan seperti jagung ataupun merang, ya, yang diolah kemudian menjadi biodiesel. Kemudian sustainable building, misalnya di kampus kita, ya kita sudah menerapkan ekokampus. Bagaimana kita membuat sebuah gedung ya, yang itu cukup hanya memanfaatkan misalnya penerangan yang tersedia dari alam, atau sirkulasi udara yang baik, tidak gerah, tidak panas, akan tetapi juga tidak membutuhkan air conditioner, tidak membutuhkan AC. Penelitian tentang itu sudah saya lakukan beberapa kali di kampus kita. Mungkin kalian kalau ingat di kampus ada beberapa kelas yang saya pasang kipas angin. Ya. Itu urusannya adalah penelitian. Jadi bagaimana kita memanfaatkan AC itu hanya pada saat-saat tertentu ketika memang itu dibutuhkan. Ya. Tapi di apa namanya di gedung kita di kampus kita itu sebenarnya sustainable building. Ya, dengan jumlah ventilasi sebanyak itu, dengan arah gedung, ya arah gedungnya menghadap kemana, kemudian jumlah ventilasinya, kemudian jumlah penghalangnya, ada banyak pohon besar di kanan kiri itu sebenarnya, ya itu sebenarnya adalah penerapan dari sustainable building. Ya. Jadi menjadi bermasalah ketika itu dikontrakan, itu dilawankan dengan isu marketing. Ya. Penyedia AC ya, saat ini ya, itu kan menganggap bahwa AC itu salah satu bentuk daripada kemajuan. Kemajuan instansi pendidikan. Ketika menggunakan AC dikesankan sebagai barang mewah. Dikesankan sebagai institusi yang
yang bonafit gitu ya, ketika dia menggunakan ruang kelas ber-AC. Ya, tapi itu sebenarnya isu-isu marketing dan nggak relevan sebenarnya. Efeknya apa di kampus kita? Ya, ketika dengan jumlah ventilasi sebanyak itu, dengan jumlah cahaya matahari yang bisa masuk dengan bebas, itu membutuhkan AC yang tidak sedikit. Idealnya di satu ruangan kita, di ruangan kelas itu membutuhkan 2 AC. Ketika satu AC, umur AC itu tidak akan panjang. Itu yang seringkali kita alami. AC nggak dingin, padahal AC-nya baru. Karena dia memang dipaksa untuk bekerja di luar batas kemampuannya. Kemudian berikutnya sustainable agriculture. Ya, bagaimana kita terus menjaga ya kemampuan lahan kita untuk tetap bisa ditanam. Ya, bagaimana penggunaan bahan tambahan, penggunaan pupuk, pestisida, fungisida dan segala macamnya itu tetap mempertahankan kemampuan lahan ini untuk bisa menanam. Ya, karena tadi isunya adalah isu tentang ketersediaan resource yang itu memang dibutuhkan untuk manusia. Ya. Dan ketika kita ngomong resource paling utama untuk melangsungkan kehidupan yang jelas makanan. Kalau kita nggak punya makanan, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Dan isu ini menjadi sangat penting, terutama di Indonesia. Bagaimana kita itu di 9 bahan pokok, ya, hampir seluruhnya, itu kita impor. Ya. Bagaimana kita mengalami penjajahan model baru, di mana apapun yang Anda makan beras, ya, berasnya itu adalah beras impor. Kemudian Anda makan tempe, kedelainya adalah kedelai impor. Nah, bagaimana kalau seandainya negara-negara penghasil beras, penghasil kedelai, atau bahan pokok lain, itu mereka berdaulat di negara kita, ya, karena misalnya kita, katakanlah, kita hanya mementingkan beli aja itu lebih murah, gitu, misalnya. Maka kita akan sangat bergantung dan pada akhirnya ketika memang kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, ya kita akan terjajah, ya tentunya pada akhirnya kita akan membayar harga yang lebih mahal. Dan ketika mereka menghentikan supply kepada kita, sedangkan demand kita terus meningkat setiap tahunnya, maka itu akan, ya kita jadinya nggak sustainable. Kemudian sustainable transportation. Ya, transportasi di sini adalah bagaimana kita menjaga ini lebih ke arah utilitas daripada kendaraan yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi kita lihat saat ini bahwa khususnya di negara kita ini, ya, itu adalah kebijakannya itu tidak terlalu pro terhadap transportasi umum. Tidak terlalu pro terhadap transportasi umum. Jadi karena memang banyak industri yang bergantung kepada industri otomotif, ya tentunya subsidi, perhatian, keberpihakan itu juga akan mengarah kepada industri otomotif. Jadi bagaimana kita, karena memang itu lawan dari industri otomotif adalah public transportation. Ya, ketika public transportnya bagus, ideal, maka orang menjadi tidak lagi butuh terhadap kendaraan pribadi. Ketika kendaraan pribadi bisa dikendalikan, maka emisi karbon itu juga akan bisa terkendali. Ketika emisi terkendali, maka global warming-nya ya itu akan terkendali. Ya, ketika global warming-nya terkendali, maka ya seperti yang tadi suhu, kemudian peningkatan peningkatan suhu dan juga peningkatan level daripada permukaan air laut akan
akan bisa juga dikendalikan. Kualitas udara, kualitas air juga akan bisa lebih terkendali. Ya. Itulah mengapa banyak ahli menyebutkan bahwa sustainability ini adalah ya salah satu faktor terpentingnya adalah kebijakan publik, adalah pemerintah. Ya, ketika pemerintah kita ternyata masih belum support terhadap isu ini, ya berarti yang di bawah kita mengendalikannya hanya pada konsumsi atau hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Kemudian sustainable fishing, ya sumber daya alam terutama di laut itu sangat luar biasa. Akan tetapi beberapa tahun terakhir nanti akan saya sebutkan datanya itu mengalami over eksplorasi. Jadi kita sumber daya itu diambil ya sedemikian masif tanpa memperhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan dari sumber daya laut atau ikan tertentu itu, ya seperti codfish ikan tuna, ya itu mereka bisa berkembang biak, bisa mengembalikan jumlah populasi ikan-ikan tertentu di dalam laut. Ya, jadi itu tidak sustainable. Kita sudah kehilangan beberapa spesies di laut karena sudah punah, ya karena sudah over eksplorasi. Kemudian sustainable lifestyle, ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting yang berusaha saya tularkan dalam perkuliahan. Bagaimana kita memiliki gaya hidup yang sustainable, artinya mengikuti kaidah-kaidah dari isu sustainability. Ya. Bagaimana kemudian ketika kita lebih suka membawa tumbler sendiri, ya. Bagaimana ketika kita lebih suka membawa tas belanjaan sendiri dari rumah. Bagaimana kita saat ini lebih perhatian kepada makanan. Dalam hal ini adalah paling tidak minimal kita selalu menghabiskan makanan yang kita ambil sendiri. Kita tidak menyediakan food waste. Food waste ini adalah masalah serius, ya, ketika dia berakhir di landfill, ketika dia berakhir di tempat pembuangan akhir, karena dia bisa menghasilkan gas metan, ya. Kemudian gas metan ini lebih berbahaya daripada CO2 untuk konteks global warming. Ya. Kemudian food waste ini, ketika kita bayangkan input dan prosesnya, ya, berapa energi yang dihabiskan beras itu, mulai dia ditanam dari padi, berapa air bersih yang dibutuhkan untuk mengairi beras itu. Kemudian setelah dia jadi beras, berapa ongkos produksi untuk mengolah padi itu menjadi beras. Ya, jadi padi diolah, diproses, dipoles menjadi beras. Kemudian berapa banyak energi solar untuk distribusi beras itu mulai dari sawah sampai ke meja makan kita. Itu semuanya ada perhitungannya di dalam keilmuan kita. Kita harus tahu, misalnya padi itu ternyata diproduksinya di Vietnam. Di Vietnam berapa ongkos kapal atau ongkos solar dari sawah mereka di Vietnam sampai ke pelabuhan? Dari pelabuhan ke Indonesia. Indonesia gudangnya di mana? Bagaimana perjalanan beras itu mulai dari gudang ya di Indonesia sampai ke meja makan kita. Itu energi yang dikeluarkan untuk memproses dan mendistribusikan itu luar biasa besar. Maka ketika tidak kita habiskan paling tidak makanan yang kita ambil sendiri, itu sebenarnya dalam konteks ini kita sedang melakukan kejahatan, kita sedang menyia-nyiakan sesuatu. Ya, baik. Yang berikutnya ada sustainable waste management. Waste management berarti bagaimana kita merevitalisasi atau kita mendeskripsikan ulang apa yang kita maksud dengan waste. Ya, tidak semua produk ya, yang tidak terpakai itu bisa kita kategorikan sebagai waste. Banyak sekali produk-produk yang potensial ada di rumah kita, ada di sekitar kita yang sebenarnya itu bisa kita manfaatkan. Atau minimal kita
kita lihat di inputnya dulu. Ya. Eh, karena ini berkaitan dengan lifestyle itu tadi. Ketika kita mudah membeli produk, mudah membeli barang yang tidak kita butuhkan, ya maka akhir-akhirnya akan menjadi sampah karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya memperlakukan produk-produk ini supaya dia utilitasnya bisa lebih panjang dan tidak selalu berakhir di tempat sampah yang itu bisa memunculkan masalah-masalah baru di dalam kehidupan kita.